Rania, wanita cerdas dan anggun, telah lama berdiri di balik sorotan kesuksesan suaminya. Ardiansyah seorang eksekutif muda yang kariernya menanjak seperti roket. Di mata orang-orang, mereka adalah pasangan ideal, elegan, harmonis, dan serasi. Tapi tidak ada yang tahu luka yang mengendap di balik senyum tenang Rania. Suaminya berselingkuh. Dan bukan hanya itu. Ardiansyah diam-diam menghadiahkan rumah mewah kepada perempuan lain. Rania ia diam bukan karena lemah, melainkan karena sedang menyusun langkah. Ketika Ardiansyah bersiap menerima promosi sebagai direktur utama dalam sebuah acara megah perusahaan, Rania berdiri di sampingnya. Semua mata tertuju pada pasangan ini. Tapi, detik berikutnya, semua terdiam dengan tenang. Rania mengeluarkan 2 amplop dari tas tangannya. Satu berisi surat pemecatan dari perusahaan yang secara hukum ternyata telah ia kuasai lewat akta diam-diam. Dan satu lagi, gugatan cerai yang telah ditandatangani dan siap diajukan ke pengadilan. Keheningan berubah menjadi bisik-bisik, lalu tepuk tangan kecil dari mereka yang tahu bahwa ini bukan tindakan dendam, tapi kebangkitan sahabat semua. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Tinggalkan komentar positif, doakan Rania, dan juga semua wanita hebat di luar sana yang tengah berjuang keluar dari luka. Like dan share juga ya, agar semakin banyak orang yang bisa merasakan kekuatan cerita ini. Karena siapa tahu, kisah ini adalah cermin untuk seseorang di luar sana yang sedang butuh kekuatan. Di balik semuanya, Rania teringat kata-kata mendiang ayahnya, kalau hidupmu disakiti, jangan balas dengan dendam. Bangkitlah, karena bangkit adalah tamparan paling elegan. Dan dari situ, langkah baru dimulai. Ia membuktikan bahwa dari luka terdalam bisa tumbuh kekuatan luar biasa. Pawes, perempuan bisa kehilangan segalanya, tapi tetap bisa memilih kembali dirinya sendiri. Rania berdiri di depan jendela besar rumahnya, memandangi taman belakang yang tampak rapi dan tenang. Matahari pagi menyelinap masuk melalui tirai tipis warna krem, memantulkan cahaya ke lantai marmer putih yang licin. Dari luar, rumah itu sempurna. Begitu juga hidupnya, katanya orang-orang, tapi tidak dengan hatinya. Sejak menikah dengan Ardiansyah 10 tahun lalu, Rania telah membangun rumah tangga ini seperti merangkai mimpi yang diidamkan banyak wanita. Rumah 2 lantai di kawasan elit, mobil mewah, koleksi tas branded, pesta ulang tahun anak yang dirayakan di hotel bintang 5, semuanya lengkap. Tapi perlahan, kehangatan di dalam rumah itu memudar, dan yang tersisa hanyalah suara kosong. Rania menghela napas panjang, matanya tertumbuk pada meja konsol di dekat pintu masuk. Di sanalah ia meletakkan surat yang ia temukan 2 hari lalu. Bukan surat cinta, bukan pula undangan rapat orang tua murid, melainkan salinan transaksi pembelian rumah baru atas nama suaminya. Apa aku pernah bilang mau pindah rumah? Gumamnya waktu itu. Ketika pertama kali melihatnya, ia mencoba berpikir positif. Mungkin rumah investasi, mungkin kado untuk orang tua Ardi. Tapi hatinya tak bisa bohong. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakannya dari gelagat Ardi akhir-akhir. Ini terlalu sering lembur, terlalu cepat mengunci ponsel, terlalu wangi saat pulang. Pagi itu, Ardi keluar dari kamar sambil mengenakan jas biru tua dan dasi perak. Wangi parfum asing menyengat. Bukan aroma yang biasa ia pakai. Bukan yang dibelikan. Rania, pagi sayang, sapa Ardi, cepat dan datar. Ia mengecek ponselnya sambil mengunyah roti bakar yang belum sempat dinikmati dengan benar. Pagi, jawab Rania pelan, mencoba tersenyum. Meeting pagi ini penting. Jangan lupa nanti sore ada dinner kantor. Kalau bisa kamu ikut, biar makin solid citra keluarga kita, katanya sambil merapikan jas. Rania mengangguk, walau hatinya menolak. Dinner keluarga, katanya. Padahal ia tahu, itu hanya strategi pencitraan Ardi. Di hadapan publik, mereka masih dianggap pasangan serasi. Tapi di balik pintu rumah, mereka hanya 2 orang asing yang tinggal bersama. Setelah Ardi pergi, Rania duduk di ruang kerja kecilnya. Ia membuka laptop dan mencari kembali file yang semalam ia salin dari flash disk pribadi suaminya. Bukti pembelian rumah baru, percakapan email dengan nama Mai S, wanita muda dari kantor Ardi yang selalu terlihat terlalu dekat saat acara kantor. Di salah satu email, Ardi menulis, "Rumah ini hadiah untukmu, Mei. Tempat kita memulai hidup baru, jauh dari drama." Rania tersenyum pahit. Jadi,
Drama itu adalah dirinya, wanita yang selama ini menopang hidup Ardi saat dia masih jadi karyawan biasa, yang menahan sakit saat Ardi lembur tiap malam. Demi mengejar ambisi kariernya, ia memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh satu persatu. Bukan karena lemah, tapi karena sudah terlalu lama menahan semuanya sendiri. Telepon berdering. Nama yang muncul. Lala. Hei, Rani, kamu sibuk? Enggak, ada apa? Aku baru lihat kamu tadi di mall, tapi kamu kayaknya buru-buru banget. Kamu oke? Rania terdiam sejenak. Suara Lala sahabat SMS-nya selalu jadi pengingat masa-masa bahagia sebelum hidupnya berubah. Masa di mana ia masih jadi gadis ceria dengan impian tinggi sebelum menjadi istri dari pria yang makin lama makin asing. Lala, kamu pernah ngerasa kayak tinggal di rumah yang indah, tapi nggak pernah ngerasa pulang? Ucap Rania pelan. Sunyi di ujung telepon. Lala tak langsung menjawab, seolah tahu itu bukan pertanyaan biasa. Ron, kamu mau aku ke sana? Kita ngobrol, aku siap dengerin. Air mata Rania jatuh lagi, kali ini lebih deras. Tapi ia tersenyum, karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tidak sendiri. Sore harinya, Lala datang membawa 2 gelas kopi dan sebungkus martabak. Mereka duduk di teras belakang, di dekat pohon ketapang, yang dulu ditanam Ardi dan Rania bersama. Pohon itu kini tumbuh tinggi, tapi daunnya mulai rontok seperti pernikahan mereka. Ron, kamu gak salah kalau kamu sedih, tapi kamu juga gak salah kalau kamu mau mulai lagi. Kamu tahu itu kan? Rania mengangguk pelan. Selama ini aku cuma diam, karena aku pikir kalau aku tahan, semua akan membaik. Tapi ternyata, aku cuma memelihara luka. Lala meraih tangan Rania. Ron, kamu bukan wanita lemah. Kamu cuma terlalu kuat, sampai lupa cara melindungi diri sendiri. Ucapan itu menusuk hati Rania. Tapi dari luka itulah, perlahan muncul cahaya kecil. Mungkin, sudah waktunya ia berhenti menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Malam itu, Rania duduk di meja kerjanya. Ia menyalakan laptop, membuka dokumen kosong, dan mulai menulis satu surat. Bukan surat cinta, bukan surat undangan, tapi surat pemecatan untuk seseorang yang sudah lama kehilangan hatinya. Dalam rumah yang bahkan tak lagi terasa seperti rumah. Malam itu, Rania duduk sendirian di ruang tamu, ditemani cahaya lampu gantung yang remang-remang. Ia tidak menyalakan TV, tidak menyentuh ponsel. Tangannya sibuk memelintir cincin kawin di jari manisnya kebiasaan lama yang muncul setiap kali. Pikirannya kacau. Ia baru saja selesai membaca ulang semua email yang ia salin dari laptop Ardi. Bukan hanya 1 atau 2 pesan, tapi puluhan. Semuanya menunjuk pada hubungan gelap yang sudah berjalan lama. Mei, wanita itu tak hanya dipanggil sayang, tapi juga sudah dibelikan mobil, perhiasan, dan terakhir, rumah. Rania menggeleng pelan. Bukannya ia tak percaya cinta bisa berubah. Ia hanya tak pernah menyangka akan disingkirkan dengan cara sekejam itu. Bukan ditinggalkan karena tak cantik, tapi ditukar dengan kesenangan instan dan pujian semu dari perempuan yang lebih muda. Pagi harinya, Ardi pulang dari dinas luar kota. Rania menyambutnya di depan pintu dengan senyum tipis. Seperti biasa, ia sudah pandai menyembunyikan perasaan. Ardi bahkan tidak sadar bahwa mata Rania bengkak karena semalaman menangis. Capek banget, ucap Ardi sambil melepas jas dan meletakkannya di sofa. Minum dulu. Aku udah bikin teh hangat, kata Rania, tetap lembut. Saat Ardi mandi, Rania duduk di samping jas yang ia tinggal. Ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Ia merogoh saku dalam jas itu. Tangannya menyentuh sebuah benda kecil sebotol parfum mini, ukuran travel. Rania memeriksanya. Bukan parfum Ardi. Wanginya manis, feminim, dan tajam. Aroma yang sama seperti yang pernah menempel samar di kerah kemeja Ardi beberapa minggu lalu. Bukan parfumnya, tapi milik wanita itu. Tangannya bergetar. Ia ingin melempar botol itu ke lantai. Memecahnya seperti hatinya yang retak. Tapi, ia menahan diri. Bukannya takut ketahuan, tapi karena ia tahu perang ini tidak akan dimenangkan dengan emosi, melainkan dengan kendali. Saat Ardi keluar dari kamar mandi, ia melihat Rania sudah menyiapkan makan siang. Favoritku, ujar Ardi senang. Rania tersenyum kecil. Iya, aku masak pagi-pagi. Tadi kamu bilang pengen SOP kan? Ardi mengangguk. Ia mulai makan dengan lahap. Tidak sadar bahwa wanita di depannya sedang menggenggam bara. Dan ia duduk terlalu dekat dengan api. Rania mengamati Ardi diam-diam, mencoba memahami bagaimana pria yang dulu begitu sederhana dan hangat bisa berubah menjadi sosok dingin
dan penuh kepalsuan. Apakah karena kekayaan, jabatan, atau karena ia sendiri terlalu sabar hingga dianggap tidak punya pilihan? Setelah makan, Ardi bersiap ke kantor. Besok, jangan lupa ya, aku ada pengumuman penting dari Dewan Direksi. Kayaknya aku bakal naik jabatan jadi direktur, ujarnya dengan bangga. Oh, selamat ya, jawab Rania datar. Kamu ikut ya? Mereka juga undang pasangan? Rania mengangguk. Cincin. Dalam hatinya, ia sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar selamat. Siang itu, Rania pergi ke butik langganannya. Ia membeli gaun baru. Bukan untuk menyenangkan suaminya, tapi sebagai simbol, gaun itu berwarna putih tulang. Sederhana, namun elegan. Bukan warna duka, tapi juga bukan warna pesta, melainkan warna netral. Tempat semua kemungkinan bisa dimulai. Sebelum pulang, ia mampir ke sebuah kantor hukum yang berada di gedung tinggi di pusat kota. Ia menemui pengacara, wanita bernama Saskia, teman kuliah Lala yang dikenal tenang dan tajam. Bu Rania, saya sudah baca dokumen Anda. Posisi Anda kuat, terutama karena sebagian besar saham perusahaan atas nama Anda, dan rumah itu juga bisa kita bawa ke pengadilan sebagai bukti pengkhianatan finansial, ujar Saskia sambil menunjuk layar laptopnya. Bagus, jawab Rania. Saya tidak mau. Saya hanya mau satu hal, hak untuk hidup tenang, tanpa bayang-bayang dia. Saskia mengangguk. Saya akan bantu. Tapi ini bukan hanya soal hukum. Ini soal kekuatan mental. And the sight. Rania tersenyum kecil. Saya sudah menyiapkan ini sejak lama, tapi baru sekarang saya berani melangkah. Sebelum pulang, Rania menerima pesan dari Lala. Lala, kamu oke? Kalau ada apa-apa, aku siap temenin. Rania, aku nggak sendiri. Sekarang aku tahu itu. Itu, Rania duduk di balkon rumah, ditemani segelas teh hangat dan angin lembut. Ia melihat langit kota yang bertabur cahaya, tapi yang ia lihat bukan lagi langit, melainkan masa depan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tak takut lagi. Di dalam kamar, jas kerja Ardi masih tergantung. Di sakunya, botol parfum. Mini itu masih ada, tapi kali ini, Rania tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil. Karena sebentar lagi, semua kepalsuan itu akan berakhir. Dan hari bahagia itu akan datang, bukan untuk Ardi, tapi untuk dirinya sendiri. Rania mematung di depan layar laptopnya, menatap satu foto yang baru saja ia buka. Sebuah rumah mewah bergaya minimalis, cat putih bersih dengan jendela kaca besar, dan halaman yang luas. Di bawah foto itu tertulis caption dari akun Instagram, "Pribadi milik May Dreams do come true. Finally, my own place. Thank you." Kamu tahu siapa kamu? Tak ada nama yang disebut, tapi Rania tahu persis siapa kamu itu. Tak perlu disebut pun, hatinya sudah lebih dulu mengkonfirmasi. Rama Itik, rumah yang dibeli Ardi, rumah yang ia temukan dalam bukti transfer dan sertifikat yang tidak pernah ia tanda tangani. Ia memeriksa lagi detail gambar. Di pojok teras rumah, tampak vas bunga berisi mawar putih, bunga kesukaan Rania, yang selama ini tak pernah Ardi belikan lagi untuknya. Rania mengembuskan napas dalam-dalam. Ia tak tahu mana yang lebih menyakitkan, pengkhianatan Ardi atau kenyataan bahwa rumah yang dulu ia impikan bersama suaminya kini menjadi milik wanita lain, wanita yang bahkan belum mengerti arti perjuangan. Padahal dulu, ketika Ardi baru memulai karirnya sebagai manajer marketing, mereka makan siang hanya dengan mie instan, menabung sedikit demi sedikit untuk KPR rumah pertama. Rania bahkan menjual sebagian perhiasan warisan ibunya demi menutup uang muka. Dan sekarang, hasil dari semua perjuangan itu malah jadi hadiah untuk selingkuhan. Tangannya bergetar saat mematikan laptop. Ia beranjak dari kursi dan berjalan pelan ke lemari, membuka laci paling bawah. Di sana, tersimpan album foto lama kenangan yang sudah lama tak disentuh. Ia membuka halaman demi halaman. Foto pernikahan mereka, foto liburan pertama di Bali, foto saat Ardi pertama kali diterima kerja di kantor yang kini menjadi tempat perselingkuhan itu tumbuh. Ada senyum tulus di setiap foto, tapi kini terasa seperti ironi, seolah semua itu hanya bagian dari skenario yang akhirnya runtuh perlahan. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk. Suara pelan dari luar membuatnya buru-buru menghapus air mata. "Ron, kamu udah tidur?" Suara Ardi. Rania mengatur napas, lalu menjawab, "Belum, masuk aja." Pintu terbuka. Ardi masuk dengan wajah lelah,
tapi tetap tersenyum. Senyuman yang dulu bisa membuat Rania merasa tenang kini hanya membuatnya ingin muntah. Aku dapat kabar hari ini, direksi setuju. Besok pengumuman resminya. Aku jadi direktur, Ron. Rania pura-pura terkejut. Wah, selamat ya. Kamu senang banget. Aku kerja keras banget buat ini. Gak gampang naik sampai level ini. Tapi akhirnya terbayar juga. Ia duduk di samping Rania. Besok kamu harus ikut. Kita tampil sebagai pasangan hebat, oke? Rania hanya mengangguk. Oke, pasti. Pasangan hebat. Dua kata yang terdengar seperti sandiwara panggung. Tapi kali ini, Rania siap menjadi aktor. Irmanya bukan sebagai istri yang tersenyum palsu di belakang suami sukses, tapi sebagai wanita yang mengambil kembali martabatnya. Keesokan harinya, Rania bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan gaun putih tulang yang ia beli khusus untuk hari ini. Rambutnya digelung rapi, makeup Nia flawless. Senyum di wajahnya sempurna. Tapi yang paling siap hari itu, bukan penampilannya melainkan hatinya. Ia membawa 2 amplop. Satu berisi surat pemecatan Ardi dari jabatan komisaris di salah satu perusahaan cabang milik keluarga Rania, dan satu lagi adalah berkas awal gugatan cerai yang telah ditandatangani oleh pengacaranya, Saskia. Sebelum berangkat, ia sempat berdiri di depan cermin. Di dalam pantulan itu, ia melihat sosok yang selama ini ia lupakan dirinya sendiri. Di dalam mobil menuju kantor pusat, Ardi tak henti-henti Nia bicara tentang masa depan, tentang proyek baru, kemungkinan dibukanya cabang luar negeri, bahkan rencana membeli kapal pesiar. Bayangin, kita bisa liburan tiap bulan. Gak perlu mikirin kerjaan lagi. Aku udah di puncak karir, Ron. Setelah ini, kamu tinggal nikmatin hidup, katanya sambil menyetir. Rania hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia berkata pelan, aku juga mau nikmatin hidup, tapi bukan hidup bersamamu. Gedung kantor pusat tampak megah pagi itu. Benar besar bertuliskan selamat kepada direktur baru. Kami terpampang di lobi. Banyak karyawan berdiri rapi, memberikan tepuk tangan saat Ardi datang bersama Rania. Semua mata memandang mereka. Beberapa wanita bahkan berbisik kagum, menyebut Rania sebagai istri idaman. Wanita beruntung, calon ibu direktur. Mereka tak tahu, hari itu bukan hanya milik Ardi, tapi juga milik Rania. Dan momen pembalasan itu semakin dekat. Acara dimulai dengan formalitas. Mick memanggil Ardi naik ke panggung. Ia tersenyum lebar, menerima plakat simbolis jabatan, dan memberikan pidato singkat tentang dedikasi dan integritas. Rania berdiri di antara kerumunan. Diam-diam membuka tas kecilnya. Ia memegang kedua amplop itu erat. Jantungnya berdegup cepat. Tapi bukan karena ragu, melainkan karena momen ini adalah hasil dari semua luka yang ia pendam selama bertahun-tahun. Saat Ardi turun dari panggung dan kembali ke tempat duduk, Rania melangkah maju. Semua orang memperhatikannya. Beberapa berpikir ia akan memberikan bunga atau ciuman ucapan selamat. Tapi yang ia berikan adalah 2 amplop coklat, diserahkan langsung ke tangan Ardi. Ardi tampak bingung. Apa ini? Hadiah dariku? Hadiah paling jujur yang pernah kamu terima, jawab Rania. Tenang. Ardi membuka amplop pertama. Matanya membelalak saat membaca kop surat dari firma hukum milik Saskia. Ia bergegas membuka amplop kedua dan wajahnya langsung memucat. Surat pemecatan, surat gugatan cerai. Dan sebelum ia bisa berkata apa-apa, Rania mendekat dan membisikkan satu kalimat. Aku juga kerja keras selama ini, tapi bukan untuk dibohongi. Tepuk tangan perlahan-lahan berhenti. Ruangan yang tadinya penuh ucapan selamat, kini mendadak sunyi. Semua mata memandangi Rania dan Ardi yang berdiri berhadapan di tengah aula kantor seperti sepasang aktor yang sedang memainkan adegan klimaks. Drama, tapi tanpa naskah. Ardi masih menggenggam 2 amplop coklat itu. Wahanya matanya berpindah-pindah antara surat pemecatan dari jabatan komisaris dan gugatan cerai yang ditandatangani lengkap oleh kuasa hukum Rania. Rania, ini apa? Tanyanya pelan. Nyaris berbisik, tapi tak ada kelembutan di nadanya, yang tersisa hanya keterkejutan dan rasa tidak percaya. Rania menatapnya lurus, tanpa sedikit pun menunduk. Ini kenyataan, Ardi, bukan hadiah, bukan kejutan manis, tapi kebenaran yang harus kamu terima. Beberapa tamu mulai berbisik. Sebagian besar wajah-wajah di ruangan itu terlihat bingung. Beberapa mulai merekam diam-diam dengan ponsel. Ardi menoleh ke kanan kiri, merasa seperti sedang ditelanjangi di depan publik. Harga diri yang ia bangun selama bertahan-tahan hancur dalam waktu 3 menit. Kenapa kamu lakuin ini? Di depan umum, bisik Ardi Jerem. Kita bicara baik-baik. Ini memalukan. Rania mendekat. Kamu malu sekarang? Setelah kamu membangun rumah untuk perempuan lain dan mengubur hidupku dalam kepura-puran selama bertahun-tahun? Suaranya tetap pelan.
tapi tajam seperti silet. Ardi terdiam. Ia tahu Rania tidak menggertak. Ia tahu Rania sudah tahu segalanya. Di belakang mereka, Lala berdiri di antara hadirin. Ia mengangguk kecil pada Rania, memberi sinyal bahwa ini saatnya. Rania melangkah ke depan podium, mengambil mikrofon dengan percaya diri. Beberapa orang mencoba mencegahnya, tapi Ardi terlalu terpukul untuk mengucapkan sepatah kata pun. "Maaf, saya tahu ini acara formal," ucap Rania. Suaranya tenang dan bening, "tapi saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Bukan sebagai istri dari direktur baru kalian, tapi sebagai wanita yang selama ini berdiri di balik layar, diam, dan dihancurkan pelan-pelan oleh kebohongan." Ruangan hening. Tak ada suara. Hanya detak jam dinding yang tiba-tiba terdengar sangat jelas. Bertahun-tahun, saya mendampingi suami saya. Saat ia belum punya jabatan, saat kami masih menumpang di rumah kontrakan kecil, saya percaya padanya. Saya Jokel, peninggalan ibu saya untuk bantu dia lunasi cicilan mobil pertamanya. Saya tidak minta imbalan, karena saya percaya pada cinta. Air mata menetes dari mata Rania. Tapi suaranya tidak bergetar. Tapi hari ini, di hari yang katanya bahagia untuknya, saya memilih untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Bukan karena dendam, tapi karena saya berhak untuk bahagia juga. Tanpa pengkhianatan, tanpa pura-pura. Tepuk tangan muncul. Pelan, 1-2 orang. Lalu mulai ramai. Bukan karena mereka senang dengan kehancuran Ardi, tapi karena mereka menyaksikan kebangkitan seorang wanita yang selama ini diam, tapi kini berdiri gagah di tengah panggung hidupnya sendiri. Setelah acara, Ardi memaksa Rania masuk ke ruang kantor pribadinya. Pintu ditutup dengan keras, dan suasana berubah mencekam. "Kamu gila?" desis Ardi. "Kamu tahu berapa harga diriku di kantor ini?" Di hadapan para pemegang saham, Rania melepaskan tasnya dan duduk di kursi. "Berapapun harganya, ternyata lebih murah dari satu rumah yang kamu belikan untuk perempuan itu." Ardi mendekat, wajahnya merah, napasnya kasar. "Kamu gak punya hak ngelakuin ini. Aku yang kerja, aku yang bangun nama di sini. Kamu cuma istri." Kalimat itu seperti peluru. "Kamu cuma istri." Rania menatap suaminya, atau lebih tepatnya, pria asing yang dulunya ia cintai. "Kamu salah. Aku bukan cuma istri. Aku rekan. Aku penopang. Aku saksi hidupmu dari nol. Dan sekarang aku orang yang akan memutuskan siapa yang layak berdiri di sisiku." Ardi berjalan ke meja, menunduk, lalu duduk. Tangannya menutupi wajah. Ia bukan lagi pria yang gagah. Bukan lagi direktur yang dilulukan. Ia hanya lelaki ketakutan yang baru sadar bahwa hidupnya akan berubah. "Ron, jangan begini. Kidepis, perbaiki ini." Rania berdiri. "Kamu terlambat, aku sudah lelah memperbaiki sesuatu yang kamu sendiri hancurkan." Ia berjalan menuju pintu, membuka pegangan tanpa menoleh ke belakang. Sebelum keluar, ia berkata, "Terima kasih karena sudah menunjukkan siapa dirimu. Karena hari ini, aku juga akhirnya tahu siapa diriku." Malamnya Rania kembali ke rumah. Ia duduk di sofa ruang tamu, menatap langit-langit seolah bisa membaca masa depannya di sana. Ia tidak menangis malam itu, tidak juga tersenyum. Ia hanya tenang. Ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari pengacaranya. "Besok pagi, saya akan ajukan dokumen cerai ke pengadilan. Kamu tinggal tanda tangan." Rania membalas cepat. "Lanjutkan." Lalu ia mematikan ponsel, berjalan menuju kamar. Ia membuka lemari, menatap pakaian-pakaian lama yang mungkin tak akan ia pakai lagi. Mungkin besok ia akan pindah. Mungkin akan memulai dari awal. Tapi kali ini tidak untuk siapa-siapa, kali ini untuk dirinya sendiri. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai kamar. Rania berdiri di depan cermin besar, mengenakan blus putih sederhana dan celana kain berwarna krem. Tak ada lagi riasan berlebihan, tak ada perhiasan mencolok. Ia tampil polos namun memancarkan ketegasan yang belum pernah ia lihat dari dirinya sendiri. Pagi itu, ia tidak lagi sekadar bangun dari tempat tidur. Ia bangkit sebagai wanita yang memilih dirinya sendiri di meja makan. Sarapan sudah tertata seperti biasa, tapi tak ada lagi 2 cangkir kopi. Hanya satu piring, dan satu keputusan yang bulat. Tak lama kemudian, Lala datang menjemput. Dengan senyum hangat dan pelukan erat, sahabatnya membawa Rania menuju kantor pengacara untuk menandatangani berkas resmi gugatan cerai. "Ini langkah besar, Ron," kata Lala sambil memegang tangan Rania. "Tapi kamu gak sendiri." Rania mengangguk pelan.
Aku tahu, aku juga punya diriku sekarang. Di sisi lain kota, Ardi duduk lesu di ruang kerjanya. Kantor yang biasanya menjadi tempatnya bersinar, kini terasa seperti penjara. Suara bisik-bisik karyawan yang mencoba pura-pura tak peduli justru makin menusuk telinganya. Setelah kejadian kemarin, kabar tenteng, drama panggung promosi jabatan itu menyebar cepat. Grup WhatsApp kantor, komunitas bisnis, bahkan media. Gosip mulai menulis spekulasi. Ardi, yang dulunya dilulukan sebagai suami idaman dan pemimpin sukses, kini menjadi bahan sindiran. Semua karena seorang wanita-wanita yang selama ini ia anggap terlalu sabar untuk berani melawan. Ia membuka ponselnya. Ada puluhan pesan dari kolega, investor, bahkan keluarganya. Tapi, satu yang paling ia cari. Pesan dari Mai. Dan ternyata ada, "Maaf mas, aku nggak kuat lihat semuanya kayak gini. Aku mundur dari kantor. Semoga mas bisa selesaikan urusan rumah tangga dengan baik. Jangan hubungi aku dulu." Ardi Map, dunia yang ia bangun dengan penuh percaya diri, yang selama ini ia kira kokoh, ternyata rapuh. Ketika Rania melangkah pergi, semua ikut runtuh karier, reputasi, bahkan wanita simpanan yang ia perjuangkan. Ia menghempaskan ponsel ke meja, wajahnya bening. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardi tak tahu harus kemana. Sementara itu, di kantor pengacara, Rania telah menyelesaikan semua tanda tangan. Ia memandangi berkas yang sekarang akan menjadi titik balik hidupnya. Saskia, pengacaranya, menatapnya kagum. "Kamu tahu nggak, Ron? Banyak perempuan datang ke sini dalam kondisi hancur. Tapi kamu beda? Kamu datang dengan kepala tegak." Rania tersenyum lelah. "Karena aku udah terlalu lama hidup dengan kepala tertunduk." Saskia memberikan amplop kecil berisi dokumen salinan resmi. "Kamu mau aku urus semuanya? Atau kamu sendiri yang kasih ini ke Ardi?" Rania menatap amplop itu lama, lalu mengangguk. "Aku sendiri." Sore itu, langit mendung. Rania berdiri di depan gedung kantor Ardi. Angin membawa aroma hujan, membelai. Rambutnya pelan. Ia mengenakan jaket panjang berwarna biru, laut warna favoritnya sejak kecil. Sebelum ia berubah menjadi wanita yang hanya mengenakan warna-warna pilihan suaminya, resepsionis, membiarkannya masuk tanpa pertanyaan. Semua tahu siapa Rania. Tapi kali ini, tatapan mereka bukan kekaguman seperti biasanya. Ada rasa hormat. Rasa yang hanya muncul pada seseorang yang berani mengambil keputusan besar. Rania mengetuk pintu. Ruang kerja Ardi tak ada jawaban. Ia membuka perlahan dan melihat Ardi duduk di sofa. Tanpa jas, dasi terlepas, wajah kusut. Mata mereka bertemu, dan Ardi langsung berdiri. "Ron," Rania meletakkan amplop itu di meja. "Ini salinan resmi. Aku nggak akan tarik gugatan." Ardi melangkah cepat, mencoba mendekat. "Tunggu, Ron. Kamu nggak bisa begini aja nyerah. Aku salah. Tapi kita bisa benerin semuanya." Rania mengangkat tangan, menghentikannya. "Kita nggak rusak karena satu kesalahan. Kita rusak karena kamu terus memilih jalan yang sama. Meski aku sudah berkali-kali diam dan mengalah." Ardi menunduk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau kamu ninggalin aku." Rania menatap pria yang dulu ia cintai. Kali ini tanpa kemarahan, hanya ketegasan. "Mulailah dari meminta maaf. Bukan padaku, tapi pada dirimu sendiri, karena kamu terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa siapa kamu." Ia berbalik, hendak pergi. Tapi sebelum keluar, ia menoleh sebentar. "Oh ya, satu hal lagi. Rumah yang kamu belikan untuk Mae, jangan khawatir. Aku nggak akan rebut itu. Tapi aku juga nggak akan tinggal di rumah yang kamu jadikan museum pengkhianatan." Malam itu, Rania menginap di apartemen kecil milik Lala. Di balkon yang menghadap lampu-lampu kota, ia duduk sendirian sambil meminum teh hangat. Dingin mulai menyelimuti, tapi hatinya justru terasa hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Bukan karena menang, tapi karena berani memilih dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Kali ini bukan dari Ardi, tapi dari nomor asing. "Malam, Bu Rania. Saya Dimas, mantan junior Ardi di perusahaan. Saya hanya ingin bilang, Anda sangat menginspirasi saya, bukan hanya sebagai wanita, tapi sebagai manusia yang tahu kapan harus berhenti dan kapan harus bangkit." Rania membaca pesan itu berulang kali. Bukan karena penasaran, tapi karena itu pengingat kecil bahwa keberanian punya gema, dan kadang seseorang yang tak kita kenal bisa melihat keberanian kita lebih jelas daripada orang yang tidur sekasur.
2 minggu sudah berlalu sejak kejadian di kantor itu. 2 minggu sejak Rania melangkah keluar dari hidup Ardi bukan dengan tangis, tapi dengan kepala tegak. Dan selama 2 minggu itu pula, hidup Ardi seperti runtuh perlahan, satu demi satu. Di ruang kerjanya yang kini sunyi, Ardi duduk termenung. Plakat nama bertuliskan Direktur Utama masih ada di atas meja. Tapi maknanya sudah tak lagi berarti. Semua pencapaian yang dulu ia banggakan terasa hampa. Ia kini hanyalah pria kesepian yang ditinggalkan oleh istri, dikhianati oleh selingkuhan, dan dibicarakan oleh orang-orang yang dulu memujanya setelah skandal rumah tangganya viral di kalangan bisnis. Para pemegang saham mulai mempertanyakan kredibilitasnya. Beberapa proyek penting dibekukan, investor menarik diri, dan rapat darurat diadakan tanpa mengundangnya. Puncaknya, surat pemberhentian dari jabatan CEO yang dulu ia impikan, kini benar-benar dikirim ke mejanya. Bukan oleh Rania tapi oleh Diwan, direksi yang mulai kehilangan kepercayaan padanya. Ia membaca surat itu sambil menahan napas. Tangannya gemetar, tak ada lagi kekuasaan yang bisa ia gunakan untuk mempertahankan harga diri. Semua yang ia pikir tak tergantikan, ternyata bisa digantikan. Dan semua yang ia remehkan, kini berdiri lebih tinggi darinya. Sementara itu, Rania sedang duduk di sebuah kafe kecil yang tenang, tak jauh dari apartemen sahabatnya. Di hadapannya, beberapa dokumen rencana bisnis baru sedang ditelaah. Ia dan Lala tengah menyiapkan usaha kecil di bidang edukasi dan konseling wanita, sebuah wadah yang terinspirasi dari kisah hidupnya sendiri. Aku masih nggak nyangka ya, Ron. Dari yang dulunya cuma duduk diam di belakang suami sekarang kamu jadi motor gerakan perempuan, kata Lala sambil tersenyum. Rania mengangkat bahu kecil. Mungkin aku memang harus jatuh dulu, biar bisa tahu sekuat apa kakiku untuk berdiri sendiri. Mereka tertawa pelan. Suasana terasa hangat. Booking Corona, kopi dicangkir. Tapi karena luka yang perlahan sembuh dan berubah jadi kekuatan, saat itu ponsel Rania bergetar. Nomor Ardi. Untuk sesaat ia ragu. Tapi akhirnya ia angkat juga. Halo, Ron? Suara di seberang terdengar parau, seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Boleh ketemu sebentar? Rania terdiam sejenak, lalu menjawab, baik, tapi bukan di rumah kita. Mereka bertemu di taman kota sore itu. Ardi datang dengan kemeja kusut, wajah tirus, dan mata sayu. Tak seperti biasanya. Tak ada lagi jam tangan mahal atau senyum sok percaya diri. Yang duduk di hadapan Rania, kini hanyalah lelaki yang kehilangan arah. Aku minta maaf, ucap Ardi pelan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku sadar, aku terlalu sombong, terlalu egois. Rania mengangguk pelan. Aku nggak butuh kamu minta maaf, Ardi, karena aku udah maafin kamu, tapi bukan untuk kembali ya. Maaf, bukan tiket pulang. Ardi menghela napas panjang. Aku tahu, Mai pergi. Jabatan juga udah dicopot, bahkan orang tuaku pun kecewa. Aku benar-benar kehilangan. Rania menatapnya lurus. Kamu gak kehilangan semuanya. Kamu masih punya waktu untuk memperbaiki hidupmu. Tapi kamu harus belajar dari nol. Seperti aku. Ardi menunduk. Ia terlihat seperti anak kecil yang takut dimarahi. Tapi Rania tak lagi. Ia hanya ingin bebas. Aku cuma ingin tahu satu hal. Tanya Ardi pelan. Kamu masih cinta aku, Ron? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dulu, Rania akan langsung menjawab ya, tanpa pikir panjang. Tapi kini, ia menarik napas lama sebelum berkata, aku nggak tahu, mungkin cinta itu masih ada, tapi sudah berubah bentuk. Dulu aku cinta kamu sebagai suami, sekarang aku hanya ingin kamu jadi manusia yang lebih baik. Bukan untuk aku, tapi untuk kamu sendiri. Ardi tak berkata apa-apa. Matanya mulai berkaca-kaca. Rania berdiri. Terima kasih karena akhirnya jujur. Tapi perjalananku ke depan gak butuh kamu lagi. Kali ini, aku jalan sendiri. Ia melangkah pergi, meninggalkan Ardi yang duduk sendiri di bangku taman. Dikelilingi daun-daun yang berguguran. Simbol sempurna dari hidup yang kehilangan musim semi. Malamnya, Rania duduk di kamar apartemen sambil memandang langit dari jendela. Angin malam bertiup lembut. Ia menulis sesuatu di jurnal kecilnya. Hari ini, aku tak lagi ingin balas dendam. Aku hanya ingin tenang. Aku tak butuh menang dari siapapun. Aku hanya ingin berdamai dengan diri sendiri. Ia menutup jurnal itu, lalu melihat ke arah cermin. Wajahnya tidak sepucat dulu. Matanya tidak lagi sayu. Ia terlihat hidup seperti pohon yang baru saja tumbuh tunas setelah musim badai.
Ponselnya kembali berdering. Kali ini dari nomor yang ia kenal. Dimas, mantan anak buah Ardi yang sebelumnya mengirim pesan singkat padanya. Bu Rania, saya cuma mau tulisan ibu di Instagram soal keberanian meninggalkan sesuatu yang menyakitkan itu luar biasa. Saya bagikan ke tim kantor. Mereka semua sangat tersentuh. Rania tersenyum. Terima kasih Mas Dimas. Saya cuma berbagi apa yang saya rasa. Kalau itu bisa menguatkan orang lain, itu cukup bagi saya. Kalau boleh saya ajak ibu ngobrol soal kerjasama proyek sosial untuk perempuan? Saya yakin suara ibu bisa mengubah banyak hidup. Rania mengangguk. Tentu, saya akan senang sekali. Malam itu, sebelum tidur, Rania menatap langit-langit kamar. Tak ada lagi beban, tak ada lagi keraguan. Ia tahu, ini baru permulaan. Bukan permulaan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi permulaan sebagai wanita yang akhirnya memilih dirinya sendiri dan menang. Pagi itu, udara di desa kecil tempat Rania dibesarkan terasa lebih segar dari biasanya. Burung-burung berkicau riang, embun masih melekat di rumput halaman, dan sinar matahari menembus sela-sela daun jambu yang tumbuh lebat di samping rumah. Kayu sederhana, Rania berdiri di depan rumah masa kecilnya, menatap cat dinding yang mulai pudar, dan jendela kayu yang sedikit berderit saat dibuka. Tapi semua itu justru memberinya rasa nyaman, rasa aman, yang sudah lama tak ia rasakan sejak tinggal di rumah mewah bersama Ardi. Selamat datang kembali, Nia, ujar Bu Ratmi, tetangganya yang juga teman dekat almarhumah ibunya, sambil memeluk. Rania erat. Akhirnya kamu pulang juga. Rania tersenyum kecil. Iya Bu, kayaknya cuma di sini aku bisa benar-benar bernapas. Sudah sebulan sejak ia resmi menggugat cerai Ardi dan meninggalkan rumah yang dulunya mereka bangun bersama. Semuanya ia serahkan. Mobil, perabot mahal, bahkan lukisan koleksi Ardi yang ia bawa hanya koper berisi baju, jurnal pribadi, dan satu kenangan paling penting, foto almarhum ayahnya. Sore harinya, Rania duduk di teras rumah sambil menyeruput teh tubruk. Pandangannya menerawang jauh ke arah sawah yang menguning. Dalam diam, ia mendengar kembali suara ayahnya di masa kecil. Jangan pernah biarkan orang lain mendikte nilaimu. Harga diri itu bukan ditentukan dari siapa yang kamu dampingi, tapi dari bagaimana kamu berdiri. Kalimat itu kini menjadi nyawa baru baginya. Di desa, hari-hari Rania diisi dengan hal-hal sederhana, tapi bermakna. Ia membantu ibu-ibu PKK, membuat kerajinan tangan, menemani anak-anak sekolah, mengerjakan tugas. Bahkan ikut berjualan di warung tetangga. Tanpa sadar, wajahnya mulai cerah kembali. Pipinya mulai berisi. Senyumnya tidak lagi dibuat-buat suatu malam. Saat sedang duduk di balik bambu belakang rumah, Lala menelepon. Lala, Ron, kamu serius mau tinggal lama di sana? Kita udah mulai launching program pelatihan perempuan minggu depan. Lu, Rania, tenang. Aku balik minggu depan. Tapi butuh waktu sedikit lagi buat menyatu dengan diriku sendiri. Lala, kamu bukan lari kan? Rania, bukan. Aku cuma setelah bertahan-tahan lari tanpa arah, sekarang aku ingin berjalan pelan. Tapi pasti. Lala tertawa kecil. Aku bangga banget sama kamu nih ya. Dulu kamu gak segini kuat, Rania. Mungkin karena dulu aku sibuk jadi orang lain. Keesokan harinya, Rania iseng membuka buku-buku lama milik ayahnya. Di dalamnya, ia menemukan coretan tangan yang berisi kata-kata bijak dan prinsip hidup. Salah satunya, kalau hidup ini permainan, maka keberanian adalah kuncinya. Dan kejujuran pada diri sendiri adalah kemenangan paling sejati. Rania tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ayahnya mungkin sudah tiada, tapi warisannya hidup dalam hatinya. Hari itu juga, Rania menulis postingan di media sosial. Aku pernah punya semuanya. Rumah besar, mobil mahal, tas bermerek, tapi ternyata aku kehilangan diriku sendiri dalam proses. Sekarang, aku hanya punya rumah tua, teh hangat, dan diriku yang utuh. Dan jujur, aku lebih bahagia. Postingan itu viral. Ribuan komentar masuk. Sebagian besar dari wanita-wanita yang merasa suaranya terwakili. Banyak yang minta Rania buka seminar atau kelas konseling untuk para istri yang terjebak dalam pernikahan yang melemahkan jiwa mereka. Dan untuk pertama kalinya, Rania tidak merasa sendiri dalam perjuangannya. Di minggu terakhirnya di desa, ia diajak menjadi pembicara di forum kecil perempuan tani. Di bawah tenda sederhana dan karpet plastik, Rania berbicara dengan mata berbinar. Aku pernah takut sendirian, tapi ternyata lebih menakutkan lagi kalau hidup bersama orang yang membuat kita merasa sendirian. Sekarang aku tahu, kesendirian itu tidak selalu sunyi. Kadang justru disitulah
Suara hati paling nyaring terdengar. Para ibu-ibu tepuk tangan, beberapa meneteskan air mata, dan Rania tahu, ini bukan akhir perjalanannya melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam, sebelum kembali ke kota, Rania duduk di bawah langit penuh bintang. Angin malam menyapu rambutnya yang dibiarkan tergerai. Di sini ada tas ransel kecil dan segelas teh hangat. Ia menulis satu kalimat terakhir di jurnalnya. Aku sudah pulang ke titik nol. Tapi titik nol ini bukan kekosongan. Ini tempat aku membangun lagi hidupku dengan versi terbaik dari diriku sendiri. Dan saat bintang jatuh melintas di langit malam itu, Rania menutup matanya dan berbisik pelan. Terima kasih Tuhan, karena menjatuhkanku bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangunkan. Rania berdiri di depan cermin apartemen barunya di pusat kota. Bukan rumah mewah dengan lampu gantung kristal seperti dulu, tapi apartemen mungil 2 kamar dengan jendela besar yang menghadap langit kota. Sederhana, hangat, dan terasa seperti miliknya sendiri. Ia mengenakan blus biru muda dan celana kulot putih. Rambutnya dikuncir setengah. Hari itu adalah hari istimewa peluncuran resmi platform edukasi dan konseling perempuan yang ia rintis bersama Lala Beroni Bangkit. Bukan sekadar nama, tapi cerminan dari perjalanan hidupnya. Acara dilaksanakan di sebuah coworking space kekinian. Dekorasi penuh bunga matahari, dinding-dinding berisi kutipan inspiratif dari para penyintas kehidupan. Salah satu kutipan yang paling menarik perhatian pengunjung tertulis besar di dinding utama. Aku bukan korban, aku pejuang yang memilih untuk sembuh. Peserta yang hadir bukan hanya wanita tapi juga laki-laki muda, aktivis, mahasiswa, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang datang dari luar kota. Nama Rania ternyata sudah jadi simbol kekuatan baru bagi banyak orang. Lala berdiri di panggung dan membuka. Ia mengenalkan Rania sebagai perempuan yang membuktikan bahwa ditinggalkan bukan akhir, tapi awal dari menemukan diri sendiri. Rania melangkah ke panggung dengan langkah ringan, tersenyum pada semua yang hadir. Saat ia memulai bicara, ruangan langsung hening. Dulu aku percaya bahwa kebahagiaan ada di tangan orang yang kita cintai. Sampai akhirnya, aku sadar aku lupa mencintai diriku sendiri. Ia menatap semua mata yang memandangnya penuh haru. Aku pernah ditinggalkan, dikhianati, dihancurkan dari dalam. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk membalas. Aku berdiri karena aku memilih untuk bangkit, untuk memeluk luka, dan menjadikannya pelajaran. Tepuk tangan membahana. Beberapa peserta tak kuasa menahan tangis. Di antara mereka, ada seorang perempuan muda yang maju dan berkata, Bu Rania, saya baru saja melarikan diri dari rumah mertua yang sering merendahkan saya. Waktu saya lihat postingan ibu, saya tahu saya harus menyelamatkan diri. Rania memeluknya erat. Kamu bukan sendirian, dan kamu layak bahagia. Setelah acara, Rania duduk di pojok ruangan sambil menikmati lemon tea. Ia melihat sekeliling, orang-orang berdiskusi, tertawa, berbagi kisah. Ia tak lagi menjadi wanita yang dipandang karena status istri direktur, tapi karena ia sendiri layak dihormati. Ponselnya bergetar, nama pengirim, Ardi. Ia menatap layar sesaat, hatinya tenang. Ia buka pesannya. Ron, aku lihat acara kamu, hebat banget. Kamu jauh lebih bersinar tanpa aku. Terima kasih karena pernah mencintaiku, meski aku tak pantas. Jaga dirimu selalu. Rania tersenyum, tidak getir, tapi tulus. Ia membalas, terima kasih sudah mengakui itu. Semoga kamu juga bisa sembuh. Aku sudah selesai berperang. Dan dengan satu tarikan napas panjang, ia menghapus kontak Ardi dari ponselnya. Bukan karena benci, tapi karena ia tahu sudah tidak ada lagi ruang dalam hidupnya untuk masa lalu yang melukai. Beberapa hari kemudian, Rania duduk di taman kota sambil membaca buku. Tiba-tiba, seseorang duduk di bangku sebelah. Boleh duduk di sini? Tanya laki-laki yang familiar. Ia menoleh. Dimas, pria muda dari kantor Ardi yang dulu sempat mengiriminya pesan simpati. Silakan, jawab Rania. Tersenyum ramah. Mereka mulai mengobrol tentang pekerjaan, tentang program sosial, tentang hidup. Rania melihat cara Dimas memandangnya bukan dengan kagum semata, tapi dengan penuh respek. Tak ada ambisi, tak ada tekanan, hanya ketulusan yang hangat. Saat mereka berpisah, Dimas berkata pelan, kalau suatu hari ibu mau cerita, tanpa harus jadi pembicara, saya siap dengerin. Rania tertawa kecil. Kalau kamu udah bisa panggil aku tanpa ibu, mungkin aku mau cerita. Dimas terdiam, lalu tersenyum. Baik,
Rania, dan mereka berpisah dengan langkah ringan. Malam harinya, Rania kembali menulis di jurnalnya. Aku tak tahu apakah aku akan jatuh cinta lagi, tapi aku tak lagi takut sendiri, karena aku tahu diriku cukup untuk jadi alasan hidup yang utuh. Ia menutup buku itu, menatap bulan dari balik jendela, dan tersenyum. Cinta, ternyata, tidak selalu harus kembali. Kadang, cinta hanya perlu berubah arah menuju diri sendiri.